Kenapa memilih orang yang potensi bakal begitunya gede? Karena kan lu juga benci Gen Z tuh sebenarnya. Iya. Iya sih, itu udah ciri-ciri Gen Z sih salah satunya. Makanan gitu-gitu. Olahraga alhamdulillah sering saya bang setiap hari bang. Tapi lari. Catur sih kayak Jaksel Pos Satpam ya, itu kan ya, kayak catur ya. Ini Bang Oza nih. Circle Jaksel oke. Circle Jaksel oke. Buka usaha juga di Jaksel. Oh iya. Ada usaha dia. Ada investor ya kalau nggak salah ya, Bang Oza dulu ya di ini badan usaha. Kenapa kecap-kecap gitu ya? Iya. Kayak tolong saya itu ditipu kayak kata-kata kering langsung kering. Pernikahan adalah ikatan suci, bukan suca. Dilandasi oleh cinta, kasih sayang, serta dibumbui bumbu racik. Dipenuhi oleh undangan dan teman-teman tua, serta biduan-biduan yang banyak koreng. Gimana? Sumpah, dan ketawa apa? Gue bingung ini sebenarnya dapat job MC nikahan ntar. Gimana ini? Padahal gue kagak pernah jadi MC formal gitu. Deg-degan makanya ini gue. Cuman kalau nolak rezeki pamali ya kan? Bang, Ngapa lu? Gimana nih aku 3 hari lagi dapat job-joban nih. Job apa? MC nikahan. Nah sama. Kamu juga? Aku di Citayam sih. Sama juga di Citayam. Juga. Di Lorong Basah kan? Iya, Lorong Basah itu. Yang nikah anak juragan Popok itu kan? Anak juragan Popok. Sama. Namanya siapa? Ini Inaya. Lah, gua nayahnya doang. Oh, tipe mungkin kehapus paling. Mungkin atau ketutup. Mirip. Kayaknya sama. Naya. Lakinya siapa? Lakinya ini, Hermawan. Lah, gua nayah juga. Naya nih nggak sama Naya nih bang. Enggak, nama Hermawan. Sama berarti job kita. Nah, kenapa kita nggak dihubungin satu orang aja? Nggak tahu. Kok dihubungin satu-satu gitu? Kayaknya mungkin dianggap kelas paling kita. Tapi kita harus latihan belajar MC nikahan nih. Aduh gimana nih ya, kebanyakan diem, nanti cuma ngulangin kata-kata terakhirmu. Gue udah nelpon temen gue sih. Ada? Ahli MC nikahan. Betul ini? Menurut gue. Menurut kamu ya? Menurut netizen enggak kan? Netizen jemput aja tuh. Di situ, di tempat itu udah di bawah dia. Oke. Di samping got, ambil aja. Mana Sal? Udah nyampe belum? Ada di bawah. Ini bang. Nah, halo. Kayaknya kamu teman saya deh bang, kok dandanannya mirip dia sih. Iya. Stylenya sama. Gak ada friend. Style orang ganteng gini coy. Goblok. Dia iya, memang enggak. Celana samaan ya. Celana samaan. Harusnya gue pakai yang lain hari ini harusnya. Begini aja bang. Tadi butuh saran MC formal ya. Tadi Iya. butuh tips dari MC formal kan. Ntar gue hubungin Adi Nugroho Hafiz 1 dah. Gak pernah dihujat itu posisi Kenapa? Gak pernah. Iya, gak pernah dihujat dia. Gue kagak ngerti dah. Apa sih salahnya lu? Nah, itu dia. Jadi kan gini ya. Itu kan MC live YouTube tuh. Nah, gue awalnya masih mencoba berkomedi seperti biasa tuh 4 menit awal dan Nge-riffing lu? yang riffing komen lah, apa bercanda-canda. Nah, orang-orang di sarannya ketawa-ketawa, orang TS tuh ketawa-ketawa kan. Nah, pas bini gue baca komen, kayak mereka nggak terima gitu. Maksudnya kayak jangan bercanda acara kayak gini ya. Akhirnya gue bilang kayak udah fokus MC Hikmat aja mas gitu kan. Formal. MC Hikmat, kita nggak pernah diajarin kan MC Hikmat kayak gimana kan. Akhirnya gue pelangap-longo katanya gitu. Terlalu hikmat dia, terlalu menikmati nih kan. Ada satu momen nah, bini gue kan lebih ngerti ilmu MC serius lah dibanding kita kan MC komedi pasti kan lawannya. Underground kita. Underground kan. Nah, dia kan baca komen tuh. Nah, ada momen komennya kayak error gitu. Akhirnya dia harus ke belakang dulu minta benerin HP-nya. Jadi gue sendiri tuh. Udah ngomong apa terserah apa. Udah cuma gue doang sendiri sama kamera kan. Akhirnya gue kayak wah, cuaca hari ini cerah sekali. Senang sekali berada di Ubud, teman-teman. Itu dia, itu makanya tuh lumayan. Istri saya. Enggak, yang sakit hati lagi adalah orang-orang yang komen beneran gak tau Bang Oza atau mereka seolah nggak tahu gitu. Ini MC-nya siapa sih? Gitu-gitu buset. Kayaknya kalau nikahnya Mbak Luna Maya jadi ya penontonnya ibu-ibu paling. Ibu tuh. Betul. Orkam segmennya sama gitu-gitu. Bang Oza. Orkam.
Orang-orang yang ya orang-orang gitulah, gue takut diserang juga nih. Orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Karena gue ngeliat Gitu. itu, sumpah dah gue ngeliat itu mau sakit hati bang. Kalau gue pribadi sakit hati bang. Lu nggak sakit hati apa? Gue sih masih aman, tapi bini gue mungkin dia pertama kan kayak begini kan. Kalau lu kan sering. Kalau gue udah beberapa kali Kejar lah. polisi. Enggak ke polisi, tapi maksudnya ada lah yang begitu-begitu. Tahu nggak lu Bang Oza? Kejar polisi. Podcast kesel aja. Sumpah. Iya. Kenapa itu? Abang sambil ngerampok apa gimana itu? Bukan dikejar polisi di jalanan maksudnya. Bukan. Gimana sih? Enggak, menyinggung. Oh. Karena salah satu kontennya menyinggung. Iya, dulu kan kita belum ngerti kan, ITE gitu-gitu segala macam. Akhirnya minta maaf. Minta maaf. Tapi udah clear nih. Udah clear itu udah beberapa tahun lalu itu mah. Tapi emang kan tetap akhirnya komedi butuh korban kan? Kenapa lu korbannya selalu orang lain mulu sih? Sebenarnya kalau di konten ya maksudnya ya. Iya sih, paling kalau yang korbannya diri sendiri ada dikit-dikit juga, tapi ya banyakkan di stand up sih kalau ini ya. Kalau ngatain diri sendiri enakan di stand up kayaknya. Duplicate gitu ya. Enakan di stand up. Emang kunci FYP itu harus nyari sensasi bang? Mungkin gue belum nemuin FYP yang tidak menyinggung kali gimana caranya gitu ya. Makanya salut juga buat teman-teman kita yang bisa FYP tanpa nyenggol kayak Irfan Ghafur tuh nggak pernah nyenggol siapa-siapa kan. Tapi viewersnya gede-gede mulu gitu. Keren juga sebenarnya. Kayaknya, tapi mukanya juga bukan muka yang Songong gitu songong ya, gitu. Irfan Ghafur ya. Kayak muka lu kan muka tempur zaman sekolah. Mukanya agak songong gitu. Menurut gua sih. Cuman sekarang Bang Oza lebih gantengan aja. Iya. Dulu kan gua ngikutin podcast kesel aja. Ya awal-awal ya. Awal-awal. Ada beberapa momen lu ngelempar foto lu waktu SMA tuh. Iya. Masih kulit hitam. Sumpah itu bau pembat bang. Muka-muka tawuran banget. Aku minum dulu bang. Oke, Aman. Aman. Nah, gue tuh kagak tahu gitu. Akhirnya lu, kalau gue ngeliat dari foto lu yang dulu kayak anak STM, kagak berkesenian. Tiba-tiba nyemplung jadi stand up komedian. Kemauan lu apa kagak sih? Kemauan gua kalau ke stand up ya. Awalnya apa tuh? Awalnya kan gue dulu kerja kantoran biasa lah, habis itu gue ada usaha juga, terus main band. Sampai gue akhirnya suatu hari gue pengen coba deh open mic nih, kayaknya bisa dah gitu. Datanglah gue ke Ketawa. Enggak, waktu itu belum ada ketawa. Gue nonton dulu di Jaksel, habis itu gue open mic-nya di Jakpus pertama kali. Stand up Jakpus. Gue diceritain sama anak-anak Jaksel, lu berapa kali open mic di Jaksel. Iya. Cuman nggak maksimal kan? Nggak maksud, tapi gue open mic di Jaksel itu udah setelah gue pertama kali nyobanya Di Jakpus. open mic pertama di Jakpus. Udah masuk komunitas Jakpus? Kayaknya gue waktu itu open mic sekali langsung di invite grup kalau nggak salah ya, seingat gue ya. Oh pantesan gue ngeliat waktu Jakpus ada meeting besar mau ngeluarin orang, lu satu-satunya orang yang mukanya bingung, kayak masih salah tempat gitu. Mukanya bingung sendiri. Ya ada gue di meeting itu, ada gue. Setuju. Nggak tahu, gue sangat menikmatin konten kesel aja, kayak beda aja gitu, lu ngomel-ngomel dengan dem. Ya yang dulu ya. Kenapa sih kagak dilanjutin di yang gratis aja? Kenapa harus bayar itu sih? Kagak itu juga udah kagak juga sekarang Fir, yang di noise itu kan. Lanjutin lah yang gratis. Pengen sih gue bikin kayak dulu lagi, yang kayak ya udah nggak usah banyak ini, cuman ngomel aja sama drum semenit gitu kan. Baru gue pikirin lagi akhir-akhir ini. Apa itu cuma batu loncatan? Lu meninggalkan fans lu yang kayak gue ini? Gila. Lu besar karena orang-orang kayak gue. Karena konten-konten kritis itu gitu ya. Gua kayaknya, tapi nggak tahu ya, untuk yang konten-konten kayak gitu, kayaknya premis gua lebih banyak dulu gitu. Kalau buat yang marah-marah yang langsung ya kayak begitu. Kayak gitu. lu udah hidup di kesejahteraan kali. Sebenarnya kan dulu juga gue nggak menyuarakan yang gitu-gitu juga, tapi ada lah. Pokoknya gue udah ngelis beberapa, ntar kita mau ada lagi segmen Kesel Aja Klasik mudah-mudahan. Klasik? Kesel Aja Klasik. YouTube? Ya, gratisan lah pokoknya, TikTok, YouTube. Gitu. Jiwa-jiwa meronta-ronta gratis tuh gue kuat banget, sumpah dah. Gue sampai ini, waktu itu ada episode rahasia, lu sering ngasih episode rahasia. Dulu nge-DM gue. Iya. Ada syaratnya, ada beberapa gitu, kadang-kadang suka beda gitu nge-DM. Setiap 100 kali kan itu. Setiap 100 kali, sama misalkan ada episode yang kasus dulu gua delete, habis itu gua tayangin di situ doang. Itu pas Covid itu. Ya kan? Kenapa harus ada episode rahasia-rahasia gitu sih? Itu karena episode yang ke take down itu gua masih pengen nunjukin ke orang, Fir, yang untuk yang loyal-loyal aja nih. Tapi gitu kan. Gue pertama ikut gabung. Di Zoom tuh berarti lu? Iya di Zoom. Ada episode rahasia yang itu.
Habis itu ada episode rahasia lagi, tayang lagi. Itu lagi yang diputar. Oh lu 2 kali. 2 kali, Iya, kata gua makanya. sama ini mah modelannya. Tapi ada kayak dulu tuh berapa bulan sekali kan dari awalnya itu buat episode kasus doang sampai lama gue bikin deh yang emang khusus buat di situ doang gitu. Salah satu hal yang gue terinfluence dari podcast Kesel Aja adalah ketika lu nyanyi. Gue jadi suka lagunya. Lagu apaan? Lagu yang ini. Maaf nanti satu cinta kepada diri. Armada. Gue nggak tahu lagu itu, gue denger dari situ, ih enak juga nih. Gue denger suara aslinya, ih lebih cakep kata gue. Iya, memang kan makanya gue mengandalkan aransemen aja gitu kan. Lu skill audio dari mana itu? Bikin audionya, tapi memang kalau urutannya waktu itu emang lagu itu lagi FYP di TikTok juga aransemen yang itu, ya udah gue tiru urutannya doang, tapi gue main semuanya instrumennya. Dari ini apa? Kita masuk podcast Spotify nih. Terus ada tambahkan musik itu ya? Enggak, gue bikin dari nol. Dari pokoknya gendangnya gue udah ada filenya, udah gue isi piano, gue isi bass, gue isi instrumen MIDI gitu, Fir, bukan yang main asli gini. Lah, skill lu dari mana itu? Dari dulu main band. Dari main band? Lu yang edit tuh lagu band lu? Pistol? Enggak, kalau band mah ada lagi yang singin. Tapi kan gue belajar kayak main alat musik lain kan belajar Kecapi. juga. Enggak terlalu kepake itu. Kepake Bang Allah, budaya nih ya Allah. Maksud gua untuk konten kena juga gua. nih diserang nih. Maaf untuk kecapi lovers, maksudnya Kena juga nih kayaknya kena gua nih. lagi gue nih. Kena lagi. Maksudnya untuk konten gue pribadi, gue belum kepikiran masukin unsur kecapi gitu. Belum bisa masuk. Siapa Tapi tahu nanti berguna. Apa? Berguna. Masalahnya berguna. lu bilangnya nggak berguna Iya, itu. nggak berguna di konten gua maksudnya gitu. Astagfirullahaladzim, tetap berguna Bang, coba masukin. Berguna kecapi. Ntar kita coba bikin kita coba lip service pemain kecapi nanti kita. Jangan itu mah nyerang lagi. Agak. Gue tuh episodenya tuh yang gue inget masih ada apa? The Latte of Lotion. Nah, itu sebenarnya gue juga pengen banget Fir sebenarnya bikin itu lagi, tapi itu bikinnya lama banget. Gue bisa kayak berapa hari tuh buat bikin 6 menit video itu doang. Itu sebenarnya pengen gue. Oh iya, 6 menitan ya? Iya, 6 menitan gue bikinnya bisa lama banget itu. Apalagi yang terakhir tuh Lantai Fashion 4 itu gue lama banget bikinnya. Itu kan juga ngikutin dari kasus kan? Padahal enak juga Bang, kalau misalkan tetap mau nyerang kayak gitu tapi bikin negara lagi gitu. Iya, dan ceritanya juga semakin berkembang sebetulnya kan. Kalau misalkan sekarang gue bikin gitu. Atau mungkin lu bilang lu mulai nggak ada keresahan sekarang, lu udah mulai jarang baca berita kali? Enggak juga. Malah gue masih sih, ya Twitter gue masih main banget. Kan begitu kan cuma dari Twitter semua kan. Oh, Kesel Aja tuh dari Twitter rata-rata beritanya? Iya, maksudnya ya berita, lu sekarang berita paling cepet itu di Twitter, Fir, kayaknya menurut gue dibanding sosmed lain atau media sekalipun ya. Pasti dari Twitter. Gue mikirnya masih IG yang paling cepet, itu ketikan dari story gitu. Berita kayaknya nggak terlalu banyak gua di IG. Bahkan kayak Bang Sastra tuh kan, misalnya lagi viral apa, gue ngeliat dari Bang Sastra dulu. Iya, kalau dia cepet banget emang. Kadang gue nggak tahu konteksnya malah, ini maksudnya dia ngerespon apa sih? Iya. Nggak berapa lama baru tahu, oh ini nih yang direspon tadi gitu. Dia secepat itu nih ya, buat dapat berita ya? Kalau dia TikTok kayaknya dia nge-scroll dan algoritma dia masih fresh. Jadi tren-tren gitu pop culture tuh masih masuk banget. Jadi gue kalau ada pertanyaan tren juga gue sering nanya dia juga. Mastiin masalahnya tuh sebenarnya apa gitu ya? Sama buat mastiin misalkan kayak ini FYP di gue doang apa di semua orang sih, nah dia tahu tuh. Kok bisa dia tahu sih? Gak tahu gue juga. Dia punya 7 HP kayaknya, dia punya 7 HP. Emang dia mungkin screen time-nya banyak apa gimana, nggak tahu deh gue tuh Sastra tuh. Lu udah pernah terlibat dikejar-kejar dari episode rahasia tuh kan lu parah tuh. Karena lu nunjukin juga chat-chatannya kan? Iya. Chatan lu ditolong sama salah satu orang Temen juga. gua, iya. Diserang-serang netizen gitu udah aman dah. Sedangkan bini lu kan enggak. Mana itu dia makanya. Penyesalan nggak? Serius anjing, mendingan gue tetap di Jatiwaringin daripada kan ubud-ubud. Agak Jatiwaringin dia. Ya gue juga minta maaf itu kayak aduh maaf nih baru 6 bulan nikah sama gue, baru 6 bulan udah dihujat aja gitu kan maksud gue. Dan ya dia masih yang apa ya, ke bawah hati banget gitu baca-baca komentar netizen kan. Harus gue jelasin emang netizen emang kayak begini, pokoknya lu salah. Menurut mereka salah dikit pasti dibahas mulu gitu. Tapi untungnya kayaknya netizen emang lebih ngehujat ke guanya dibanding di dia.
Karena kan Bokin lu sebenarnya emang kalau di entertain kan udah lama juga kan. Iya, udah siaran. MC dulu. Bahkan Siaran. bareng sama temen kita Bang Sukron kan. Udah sebenarnya udah aman juga. Iya. Cuman yang gue pikir ini emang terlalu jahat untuk cewek. Iya. Tapi bini gua walaupun semua orang mengaminkan gue jelek, kalau di komen ada yang ngatain gue, dia juga sakit hati. Masa bini lu kagak juga sakit hati sih? Iya. Dia pernah dulu pas pacaran gue lagi di mana gitu kan, terus gue kayak ke WC gitu, balik-balik dia nangis karena dia waktu itu nge-search nama gue di Twitter dan yang keluar ternyata hinaan-hinaan orang tuh di Twitter tuh. Nah dia masih shock dengan kayak kok tega ya orang ngomong kayak gue. Bilang ya emang netizen memang begitu. Kalau udah sebel bakal diinin mulu gitu. Bullshit tuh itu. Tapi kan abis itu ini bini lu nge-repost keresahan buat suami ya kan. Nah buat brengsek gitu. itu tuh. Gue nggak tahu ya, kayaknya misalkan lu nikah nih, lu nikah, ntar tiba-tiba di algoritma TikTok bini lu muncul tuh suami-suami lebih hebat dari lu muncul tuh di situ tuh ya kan. Gue nggak tahu. Tolong PT ByteDance itu dikendaliin lah gitu kan. Suami-suami dahsyat pada keluar semua tuh. Iya, anjing ada yang ngasih hadiah apalah bunga segede apaan. Itu dia hide aja dari bini gue, kasih aja statue yang banyak. Gue bilang kan, Velocity kayak kasih tayang yang banyak kan, yang begini-begini tuh. Gua nggak usah yang nama yang lu sebut tadi dah, terlalu mewah itu. Pirsa Basari. Pirsa Berhenti Basari. rokok di tag ke gua. Nah, itu. Dia tuh sayang sama keluarga. Lah gua juga sayang. Gua nyari duit buat keluarga, ini kagak buat gua sendiri kayaknya dah. Perkara berhenti ngerokok atau anjing suami. Iya. Itu tuh algoritma ya quotes pernikahan gitu-gitu tuh emang semenjak nikah kayaknya jadi muncul di kayaknya TikTok tahu orang habis nikah nih. Apa tuh dikasih kayak nih suami lu gini nggak? Suami lu udah begini belum? Kayaknya begitu tuh TikTok tuh. Tapi giliran ini, kalau gue kan udah punya anak. Giliran gue nih ngetek lagi deh. Set ngirim nih ke Tawili, ngurusin anak. Baik banget ya kan. Sama suami juga nggak pernah marah. Gue kirim set. Coba aja kamu sehari ngurus anak gitu. Diserang balik. Gua anjing. Emang habis dari counter Vir harus lu udah lu love setuju. Setuju. Kadang lu nggak usah tonton. Bener banget sayang, bener Gak banget. usah nonton langsung bilang bener aja ya. Iya maafin aku ya gitu. Minta maaf aja kerjaannya. Bini gue begitu, ngetek mulu kata-kata. Apa tahu suami kalau 3 jam tidak menanyakan kabar, dia terlalu asik di luar. Berarti di rumah tidak asik. Apa sih? Tuh banyak teori-teori sendiri gitu kan, banyak teori-teori sendiri gitu. Sibuk kita nih di luar. Iya. Emang lebih seru sih obrolan di luar. Ya berarti bener dong. Berarti terbukti kalau kayak gitu. Itu tuh gue juga nggak tahu kenapa, tapi kayaknya ya di TikTok tuh selalu kayak apa ya? Cara menjadi suami atau suami yang baik tuh kayaknya banyak. Kayak istri nggak ada gitu. Kayaknya nggak ada yang FYP gitu tentang menjadi istri yang baik. Setuju. Gitu. Ditambah lagi nih, sering juga banyak suami-suami yang asik sama istrinya main di TikTok. Suami, iya. Bikin konten bareng gitu. Ngetek ke gua, ih ini lihat tuh suaminya asik banget, bisa diajak cerita, diajakin main. Kata gua, enggak itu emang pas action doang. Iya. Hasilnya emang berantem itu yakin gua. Katanya mau konten, tidur. Yakin gua begitu pasti sebelum mulai. Hasilnya begitu. Lu tapi kenapa memilih orang yang potensi bakal begitunya gede? Karena kan lu juga benci Gen Z tuh sebenarnya. Iya. Nggak benci sih, resah aja. Resah aja. Karena kayaknya waktu itu gue juga dia sebenarnya Gen Z awal banget. Jadi 97 dan Januari dan tanggal-tanggal belasan awal gitu. Gue kayak coba kamu agak nahan gini 11 hari itu masih milenial masuknya misalkan atau agak keluar lebih cepat gitu. Enggak nahan dong kalau nahan. Oh ya sorry kalau di push lebih cepat 20 hari ya jadi masih milenial itu hitungannya. Jadi harapan gue nih semoga ke Gen Z-annya belum seperti orang-orang yang gue omongin lah. Tapi udah keluar tadi. Tapi udah keresahan. Iya sih itu udah ciri-ciri Gen Z sih salah satunya. Tapi happy bang nikah bang. Happy lah pasti. Happy. Iyalah. Masih 9 bulan. 6 baru 6. 6 bulan. Baru 6. Ntar deh kalau udah ngelewatin setahun udah tuh pala menyut aja. Sumpah. Tiba-tiba tuh tidur jadi hal yang paling enak bang. Ini dunia nyata gue kayaknya di dunia mimpi dah gitu. Gua awal-awal nikah gitu, kayak tidur enak deh. Gue nikah pertama nih, tahun pertama gue nikah, gue mikir kayaknya kalau dunia ini adalah dunia Naruto, kayak gue dukung buat Tobi ngidupin Genjutsu. Hidup di dunia mimpi, enak banget bang. Berarti setahun ya, benchmarknya setahun tuh. Tapi gue kayaknya ambigu juga karena kayaknya kenapa jadi nggak begitu sehat hubungan keluarga karena punya anak duluan. Oh itu resiko juga tuh ya? Iya, karena adaptasi berdua belum selesai, harus adaptasi sama anak. Iya. Lu kan juga cepet kan?
Cepet. Kenalnya cepet kan? Kenal cepet. Pasti banyak hal yang kaget-kaget, masih kaget dong sama sifatnya. Kalau yang anak tadi gue juga suka lewat di algoritma bini gue juga. Jadi pasti videonya gini, istrinya hamil nih. Terus suaminya yang baik banget masakin, nyuapin itu loh. Wah, standarnya udah segini nih di TikTok kan, gitu tuh. Coba dah hapus TikTok dari HP bini lu dah. Kayaknya jadi nggak ada perbandingan. Iya. Iya. Permisi. Nah, kagak ngomong beli minum. Nanti kan ngambil minum aku pamitnya. Oh, tadi ya lupa saya lupa. So ini gila Ini ya kopi, cookies, matcha. Cookies dah. Dia masuk keluarnya kayak Bang Putra di Komtung dulu ya. Iya benar. Asik. Takut gitu. Tapi masa anak Jaksel minumnya cookies? Cookies ya kan ya cheat day lah, kalori dikit lah nggak apa-apa. Itu minuman lelaki, Pak. Aku juga sering Minuman lagi. Ya kan. Si Faisal dia kan orang Jombang. Pengen ke Jaksel-Jakselan pada ceritanya nih. Cuman setiap gue baru ngomong, yuk Sal, lu sendokir di sini nggak ngerti. Itu artinya apa? Sokin nggak ngerti. Sokin. Sendokir sama Sokin juga Jaksel 90-an kalau itu kan. Tapi kan Jaksel. Itu vintage, terlalu vintage. Iya nggak pernah Karin nelfon temennya kayak Sokin dong, saya nggak ada. Nggak ada begitu, nggak ada. Gue begitu misalkan, halo, Sokin lah. Ke Senopati ada Tokipan nih gitu, Jaksel juga. Tapi Jaksel tua. Iya, Bapak-bapak Jaksel. udah bergeser ke Jaktim kalau itu. Udah nggak ada yang bilang minum Nokip tuh, udah nggak ada. Nggak ada ya, Bang, ya? Udah nggak ada Nokip. Gua doang gitu. berarti masih. Yang bener gimana berarti? Aksen Jaksel atau bahasa Jaksel tuh gimana berarti? Mungkin bahasa ntar dulu lu dari lifestyle dulu belajarnya. Wah, itu benar lifestyle kena. Fashion udah oke nih. Fashion oke, ini oke banget. Polos-polos gini nggak ada brand, celana kayak gitu udah oke kan. Nah, lifestyle dulu lah gitu kan. Dari kayak olahraganya atau kayak makanan gitu-gitu. Olahraga alhamdulillah sering saya Bang setiap hari Bang. Tapi lari. Catur. Apa? Catur sih kayak Jaksel pos satpam ya itu kan ya kayak catur ya. Tapi tetap Jaksel nggak apa-apa buat Tapi saya. elit di Pandeglang. Iya. Ya iya. Kayaknya beda region saya. Kita beda Pandeglang. Kamu ke Pandeglang aja. Pedal dulu, lo harus coba pedal. Pedal Pedal tuh apa? Es krim. Pedal pop gitu. Apa pedal? Nggak tahu, pedal tuh apa tuh? Nah, gue juga sebenarnya belum nyoba ya. Tapi kan banyak tuh. Jadi lu kayak main tenis tapi lebih kecil lapangannya, lu bisa tektok ke tembok gitu. Oh, pingpong. Wah, tenis lebih kecil. Tenis meja. Ya nggak sekecil itu banget, maksud gue lebih kecil dikit aja. Itu mah sama kayak kita belajar di sekolah SD dulu, mentok-mentokin di tembok begitu. Nggak punya teman itu. Nggak punya teman. Iya, nah nggak. Ini lu mesti lawan orang. Nah, pedal itu sebenarnya mirip kayak tenis, tapi dia bakar kalorinya lebih banyak gitu. Bukan pas main, karena yang capek foto-fotonya habis main tuh. Nah itu, disitulah kalori di situ. Di situ kalori lu kebakaran di situ. Nggak usah pedal pun bisa foto-foto. Langsung aja ya, dilengkapin nggak apa-apa ada bagian itu ya. Iya. Tapi itu Jaksel banget. Itu Jaksel banget. Pedal Jaksel kacau, Jaksel Lifestyle kacau. pertama itu. Pedal aku catat. Bangun siang-siang dikit nyari makan. Bangun sedikit nyari makan gitu Jadi kan. makannya apa tuh? Nah, kan kalau Jaksel kita kayak healthy food sekarang zamannya. Healthy food. Healthy food. Jadi kayak makan kalori rendah gitu, ya kan. Dada ayam lah atau apa, salad-salad gitu, yang gitu-gitu. Dia gitu juga siang jam 12 salad juga, zuhur. Sholat itu sholat. Sholat mas, beda mas. Itu. Pokoknya tren Jaksel sekarang kayaknya lebih ke healthy ya. Gitu. Jadi asupannya tuh dijaga gitu. Misalkan kita bangun pagi, sarapan misalnya telur putihnya doang, supaya kalori dikit kan. Siang tuh salad tadi sayur, sore buah-buahan kan. Nah tapi jam 8 ke atas buka whisky di Senop gitu. Nah. Jadi dari situ. Sebenarnya sama aja kayak makan biasa, tapi yang penting kan lu kelihatan culture gitu. Jam 10 asam lambung tetep. Tetep itu. Dia udah makan nasi merah. Nah, itu langkah bagus tuh awal tuh, nasi merah tuh. Emang minta geprek sambalnya banyakin. Nah, sampai merah nasi. sama nasi putih saya kasih saus satu. Itu bukan nasi merah, itu nasi putih. Itu nasi Bukan tentang putih. warnanya. Bukan tentang warna. Ini Bang Oza nih. Circle Jaksel oke. Circle Jaksel oke. Buka usaha juga di Jaksel. Oh iya. Ada usaha dia. Ada investor ya kalau nggak salah ya, Bang Oza dulu ya di ini badan usaha namanya Kenapa Pelakap. kecap-kecap gitu ya? Iya. Kayak tolong saya itu ditipu kayak kata-kata kering langsung kering. Enggak, ini anjing nih, ini bangsat nih. Enggak ada begitu, enggak ada begitu. Enggak ada.
Apa? Jangan dijahat-jahatin. Enggak ada jahat kamu. Enggak anjing. Itu adalah komedi klub tempat gue berlatih berkembang tuh di situ. Lu bikin spesial kan di situ kan waktu itu? Sama itu, tapi tempatnya nggak di situ. Oh, bukan di situ, iya. Dulu Bang Oza punya komedi klub namanya Kelaka dan talent management. Bang Oza, co-foundernya kalau nggak salah. Co-foundernya, iya. Sekarang kapan? Ngurusin special show, ya kan? Gua termasuk special show gue diurusin sama Mereka, Kelaka. manajemennya Bang Oza, Kelaka. Korban ibu kota Iya, poster naik. Open gate jam 7. Oke. Mulai acara jam 8. Open gate-nya setengah 9. Bisa kembali-balik. Acara mulainya jam 9. Orangnya nggak ada yang datang, gue ngurusin sendiri anjing. Makanya nggak coba kata gue. Sedih banget. Iya. Emang ya masalah waktu sih agak fleksibel di sana ya di sana. Terlalu fleksibel. Agak fleksibel di sana tuh. Kayaknya itu terlalu fleksibel. Iya. Ini kita nggak menyalahin orang-orang lain. Kita menyalahkan Bang Ozanya langsung aja deh. Iya, keduanya langsung. Kenapa lu tidak menghandle itu? Kalau menghandle itu dengan baik besar sekarang. Karena kan dulu gue mikirnya ya udah porsi gue di sini untuk begitu doang co-founder sama ya udah konten bareng partner gue ini nih ya kan. Yang dimana partner gue sekarang akhirnya ya ikut partai politik beneran gitu. Ya oke lu udah nemu jalan lu, terusin lah gitu. Akhirnya dia sekarang ngebantu gue juga ngegaji kameramen gitu-gitu tapi sangat membantu dia. Itu awal tercetusnya karena punya uang banyak nganggurnya atau gimana gitu? Bukan. Gue pertama kali ketemu dia. Percaya saya? Iya, dia jadi opener temen gue, ada namanya Aji DPR. Aji DPR. Show pertama dia. Oh ini apa Ajinomoto hidup? Ajinomoto ya, hidup. Gue stand up tuh. Dia stand up. Ajinomoto itu. Ajinomoto itu. Enggak aman Bang. Aman. Ajinomoto hidup. Bang Aji, Bang Oza stand up. Naik Mercy, man. Tahun itu. Di tahun itu. Naik Mercy. Mercy kan itu? Messi ya mobil bokap itu mah, mobil bokap. Tetap bokapnya bokap Anda bukan bokap saya. Iya. Anda tetap kaya. Gue pertama kali ngeliat, anjing udah naik Mercy. Orang kaya nih ya kan? Bisa pinjemin uang nih. Enggak, itu mah temen gue yang ngomong gitu. Gue mah enggak, gue cuman karena gue mengidolakan podcast Kesel AJ-nya. Jadi gue agak berpikir ke situ-situ. Tapi maksud gue, lu membuat kelakar ini manajemen, tapi lu nggak turun langsung. Iya, itu dia. Karena kan gue kan awalnya kan kelakar tuh gara-gara gue sama Aji kan konten di Total Politik tuh banyak tuh rutin. Nah terus mulai ada wacana kayak kita bikin sendiri yuk. Nah, abis itu dari situ ke belakang gue ya udah iya aja gue ngikut aja. Gue percayain ke kalian deh gitu. Yang gue tahu ya udah waktu itu yang pas Firza bikin yang gue tahu, oke, Firza mau special show sama kita nih, ya udah gue lepas kan. Gue nggak tahu tuh open gate ternyata tadi. Abang lepas ternyata selepas itu. Iya gitu. Iya. Tapi maksud gue akhirnya ada penyesalan nggak di lu? Harusnya ini bisa jadi aset yang lumayan nih gitu. Enggak sih, karena kan mungkin beberapa alatnya masih bisa gue pakai juga sekarang. Dan itu tadi si Aji sekarang ngebantu gue banget juga dalam hal ngegaji tim itu. Enggak, ini lagi ngebagus-bagusin aja biar udah bagus. Bang Ozanya orang baik, Pren. Jangan dipancing-pancing. Jangan pancing-pancing. Boy, kelakar mantap. Tapi ada rencana buat season kedua kelakar. Kelakar season kedua. Bang Oza. Namanya ganti aja, jangan kelakar. Iya. Ganti apa, Bang? Tri Mantra. Nah, Itu mah. Iya. kita udah ada ini RAB. RAB kita ada roadmap ada. per 4 bulan apa 3 bulan aja roadmap kita aja. Roadmap kita per 3 bulan. Tiap 3 bulan ada targetnya apa aja. Udah ada. Iya. Kita punya otak kita Fajar Mukti teruji klinis, Bang. Iya. Otaknya beneran bisa jalan. Otaknya bener otak bukan otak kita berdua. Kita muda dan siap bergerak. Kalau Aji kan muda doang, geraknya kagak ya. Saya bisa bikin kopi, Bang. Nah, saya bisa bikin kopi, ngepel bisa. Iya, karena di Kelakaran ada kopi juga kan, itu kan coffee shop juga tuh. iya, ada kopinya. Macam-macam di situ saja ada kopi. Tempat nato. Nah, Di mana kelakar itu Brazil, ha? Kelakar tuh 2 lantai. Ini gua jelasin denahnya. Lu masuk. Iya. Tempat kopi dulu. Tempat kopi. Masuk dari bagasi, depan tuh tempat kopi. Sebelah kanan, meeting partai. Meeting mana? Iya, udah di depan udah ada. Masuk, ada panggung. Panggung buat komedi club. Naik ke lantai 2. Sebelah kanan studio podcast. Kayak begini. Masih masuk, masih Sebelah ada kiri tulisannya. studio tato. Nah, itu yang nyebrang banget sih itu. Karena Itu yang nyebrang banget Iya. itu.
Dari studio tato keluar, ada balkon. Ada kontrakan. Ada yang tinggal di situ. Itu settingnya gimana itu? Lah lu pikir dah makar. Gue jujur, gue mulai janggal emang waktu ada studio tato gue udah mulai janggal itu. Set apa ini? Iya, tadi itu ruangan kosong tuh kan samping toilet kan. Iya benar. Nah, pas gue sana kayak, hah tato gitu kayak apa hubungan sama politik? Gue pikir gitu kan. Itu gue udah kayak, ini kayaknya udah mulai mencari-cari arah lain nih. Gue pikir gitu. Ya udah, pokoknya patokan gue Aji aja dulu mah untuk kelakar tuh. Matok aja. Padahal dulu STM ya. Tawuran Lu ada luka di kulit kan? SMA gue. Enggak, gue nggak ada yang berbekas ya. Enggak ada. Sih, Tapi tawuran ngikut kan? Bagian bawa payung. Ini nggak panas. Enggak, payung juga senjata, selalu enggak bohong gua. Iya, Payung juga iya. senjata. Dulu tuh kadang apa kayak kelewang gitu dibikinnya bentuknya payung juga ada. Jadi kan lu nggak ketahuan misalkan ada polisi atau apa gitu. Kartun gitu ya, set gini. Iya kayak payung gini pas ditarik itu sebenarnya sajam gitu ada. Lu ikut tuh maju muter-muter. Gitu, tapi gue sebenarnya di belakang doang gue cuma yang kayak mati lo ya. Tapi di belakang. Lama dia nggak bakal mati, orang jarak 10 meter. Sambil siap-siap kabur. Sini lo. Sini. Gitu. Berarti di belakang palanya begini ya. Iya. Itu mah biar dapat respect di sekolah aja dulu sebenarnya tawaran-tawaran gitu kan. Gue kalau nggak teman gue yang di depan juga kayak, kok lu pada berani banget gitu ya kan, mempertaruhkan luka dan ini lu untuk tawuran doang. Iya. Pride itu. Tapi keren, ngerasa keren ya. Dulu ya gue merasa ya survive di sekolah aja sih, jadi kayak ya dapat respect lah ibaratnya di sekolah. Oh ini, gue pernah jadi saksi di sekolah gue dulu. Kodam, apa sih dulunya? Wapak tektok gitu. Iya, nah tapi ini bukan tektok, kalau temen gue kijang. Wapak kijang. Jadi tawuran nih, dia emang di depan, kita semua ngeliat dia di depan tawuran soal muter-muter. Habis itu kan kena push tuh, kena serangan balik tuh. Lari cepet banget bang, ngejar dari paling belakang sampai. Lu pernah nggak ngeliat temen-temen lu yang pakai wapak? Gue nggak pernah ngeliat langsung, tapi emang kalau zaman tawuran kan kayak kisah-kisah mistis gitu banyak tuh yang kebenarannya juga nggak tahu juga Indonesia, gitu. Tapi gue denger tuh cerita apa kijang lah, wapak apa macan gitu-gitu kan. Wapak nyapanya kayak ilmu gitu. Ilmu. Kalau wapak kijang tuh dia jadi larinya ngebut kayak kijang. Kalau macan? Larinya ngebut kayak macan. Tetep lari ya. Efeknya lari ya. Kenapa nggak jadi atlet? Kenapa nggak jadi atlet? Kenapa tawuran? Belajar atletik aja ya. Iya, ngapain? Sama wapak ya. Nah, gue pernah ceritain temen gue gitu tuh katanya. Dia pakai wapak tuh. Wapak segala macam buat kuat, buat lari. Masuklah, dia pengen tes polisi. Tiba-tiba wapaknya hilang. Iya, ada yang bilang gitu. Si yang ngejagain tuh komandan polisi atau segala macam kok yang jagain dia punya kodamnya lebih besar gitu. Makanya ketika punya ilmu juga. Iya, katanya, tapi gue nggak tahu bener apa enggak. Padahal kalau misalkan lu emang bener punya wapak kijang lari lu kencang, mending ya ikut SSB aja sekolah bola ya kan, jadi Mbappe jadi winger kiri. Bali pakai tawuran ya, ngapain ya? Jadi Theo Walcott ya. Ngebut. Jangan Roberto Carlos selama ini kencang wapak kijang juga itu, kijang Brazil ya kan. Kencang tuh jangan-jangan tuh. Dari SMA tuh. Dari SMA tapi lu udah punya mimpi untuk jadi sekarang ini? Konten kreator atau artis? SMA belum sih ya. Belum sih SMA ya. Ya dari awal gua open mic lah palingan. Tapi kan sebenarnya impian lu zaman dulu juga beririsan juga sama kejadian sekarang. Lu kan katanya dulu pengen jadi direktur film kan? Iya, karena kan kerjaan gua ngedit tuh dulu kan. Jadi kayak ngedit iklan gitu, terus kayak kayak keren-keren nih iklan yang gue bikin, gue pengen juga gitu ngedirect gitu. EDOP. Apa? Keren banget ya. Kayaknya keren-keren nih iklan gue gitu. Maksudnya enggak ya, itu kan bukan konsep gue, Fir. Maksudnya yang bikin konsepnya bos-bos gue ngedit doang. Nah, tapi kan gue ngelihat konsepnya pas gue ngedit kayak anjing, bos gue pinter-pinter banget bikin iklan ini gitu. Apa yang lu pernah edit iklan? Ada ya iklan-iklan asuransi, pokoknya ya produk iklan-iklan YouTube sama iklan-iklan billboard kantor gitu dulu. Iklan YouTube. Iklan YouTube. Ada kami itu abang. Iya itu ya. Zaman itu Binomo belum ada waktu itu. Binomo belum ada. Yang utang-utang ada kami itu jijik gue ngeliatnya. Iya nggak ada. Nge-hooknya bagus banget. Nggak ada bagusnya nge-hooknya. Nggak ada bagusnya. Gue berapa kali tertarik apa gue pinjem ya gitu. Kamu butuh, namanya itu kamu butuh. Enggak, kadang tuh gue butuh duit yang tersembunyi dari istri gue, kata gue apa gue pinjol aja kata gue gitu. Duit nggak ketahuan ya. Iya, duit nggak ketahuan tuh butuh gue. Tapi kalau hook iklan sekarang kan yang gacor tuh yang pura-pura cerita film, tau nggak lo, yang kayak seorang pria terjebak dalam ruangan. Akhirnya memutuskan untuk membeli kopi gula aren di toko ini gitu. Tuh gue sering kegocek tuh. Tuh warnanya udah berubah aja. Anjing iklan gitu. Itu tuh.
Pinter tuh. Jadi iklan ya, nggak pengen jadi direktur film gitu, direktur film. Pengen. Nah dulu gue juga pengen film gitu sih. Kalau suatu hari semoga dapat kesempatannya. Amin. Kalau film apa lu kira-kira pengen bikin film genre apa? Genre. Film gue sebenarnya pengen yang apa ya kayak Jordan Peele tuh nggak sih Jordan Peele? Tahu, yang film horor. Key & Peele, Jordan Peele KNP tuh ya. yang- Jadi dia awalnya sketsa komedi film sebenarnya. Pokoknya backgroundnya sketsa komedi, tapi setelah itu dia sadar kata dia kayak yang membedakan komedi dan horor itu musiknya doang, dia bilang gitu. Akhirnya dia coba bikin film horor dan blockbuster terus gitu, laku mulu. Gue bilang kayak seru juga suatu hari bikin film serem gitu ibaratnya. Berarti Ya kan? pengen bikin film horor kayak Jordan Peele itu. Iya tapi mungkin bukan yang setan ya, tapi kayak Psychological thriller. iya gitu-gitu. Mungkin jangan-jangan dengan ilmu komedi kita, jangan-jangan di horor kita ngerti tuh. Kan sebenarnya sama kan, Mulai setup sama. juga, setup Nge-setup, juga, plot translate, twist, kan. setup, plot twist gitu-gitu juga kan. Cuman kami waktu itu pernah ngobrol sama orang film juga. Kalau di film horor tuh justru yang jadi beberapa hal jadi seninya adalah hangernya. Ada beberapa Hangernya. iya kayak ada bom waktunya gitu, naruh bom waktu di sini Iya. nanti meledak di belakang. Iya. Jadi plot twist double plot twistnya gitu. Nah, kebetulan Trimantra punya premis film horor 4. Kita yang nggak punya investor Bang Oza. Ini gimana Bang Oza? Minta tolong bantuannya ini. Nah, Coba ke WhatsApp Imajinari ya. Abang aja, jangan kau enggak. gue heran nih orang punya banyak nomor orang ya di kontennya ya. 4 premis horor ya, 4 premis ya. 4 premis Iya, horor. iya. Fajar soalnya mau impiannya itu kan, apa naskah film kan. Betul. Iya, kayak menarik sih tuh. Film gitu. Kamu juga kan bikin main film juga kan? Saya ditolak kemarin Mas, sakit hati saya. Itu main film. Casting dulu, Casting. tapi Oh, katanya casting. yang ngedirect suka sama gua. Oke. Udah casting nih gua, tang katanya oke bagus. Nah. Iya. Set. Tiba-tiba nggak dihubungin lagi. Heeh. Bang Popon kan main di film itu, Popon Kerok. Gua tanya, Bang yang gantiin karakter gua siapa? Ada Eric Estrada ya. Udah pasti kalah itu. Iya, actingnya bagus, Bang Eric. Apa juga lu kalah itu. Bang Erik bagus. Bang Erik bagus sih. Apa yang diadu dari awal? Iya. Mau direktornya ada poster gua di kamar juga kalah gua itu. Tetap kalah sama Erik Estrada, tetap kalah bagus actingnya. Atau memang jelek aja gitu kan, berarti gua nggak sangat jauh gitu dari Ya Estrada. kan ilmu aktingnya mungkin juga beda lah kalau kayak gitu kan. Atau apa hal yang menurut Bang Oza kalau karakter dimainin gua bisa dari film yang udah ada aja. Oke, mungkin misalkan di film horor gitu. Ya lu mah jadi ya korban-korban mati cepet ya Fir untuk kayak jadi ya nih, jadi misalkan film mulai set lu dibunuh bumper habis itu tahu untuk kayak hook sebelum judul. Ekstras dong. Jatuhnya ekstras dong. Kagak. Kalau kayak film Pulau Hantu tuh di pulau ada bapak-bapak tuh tiba-tiba mati. Baru judul, Iya, baru judul. baru judul. Habis itu rame-rame rombongan datang ya kan. Filmnya mah yang rombongan, yang depan mah nggak penting. Kamu muncul lagi di credit title gitu ya. Orang yang mati pertama. Filmnya tentang rombongan yang liburan ke sono kan. Yang pertama sebenarnya nggak ada hubungannya. Nah itu tuh. Kayaknya kita harus berangkat dari yang begitu-begitu dulu kali ya. Ada jenjang karirnya gitu ya. Iya, begitu-begitu dulu gitu. Sumpah dah, gue kan yang casting itu ngajak Faisal nih, ikut casting. Set. Udah gue casting, tiba-tiba Faisal di belakang dihubungin juga, mau nggak ikut casting? Udah ikut dia casting, set. Nggak diterima juga. Tapi gue nggak tahu diganti abang-abang mana tuh. Tiba-tiba disuruh lagi casting Kesurupan. Di film Kasih yang kesurupan. sama. Di film yang sama. Di film yang sama. Di situ gue mulai kepedean, kayaknya gue ganteng dah. Masa tapi Kesurupan aja gue kagak dipilih anjing. Gak tahu ya Bang ya. Gak tahu ya. Padahal secara story itu udah kisah sukses banget tuh, selalu nemenin temen lu casting, terus udah di calling kisah gitu, itu sukses. udah itu kisah sukses banget tuh. Kayak awalnya sih nemenin Firza teman saya gitu tuh. Sumpah, Ya kan? dia disuruh ngirim video Kesurupan. Gue juga ikut bang, bikin Kesurupan. Kesurupan juga Bang. Dia Oh, lu bikin video kesurupan. Dia sama Fajar Mukti setuju. Gue lebih bagus acting Kesurupannya anjing. kayak natural Bang, sumpah Bang. Keluar taring gitu. Enggak sampai keluar taring. Main akhirnya. Enggak juga. Oh, ditolak juga baru Ditolak ujungnya. juga. Oh, berarti ada yang kesurupan yang lebih bagus dari lu. Ada yang kesurupan betulan kayak gitu.
Emang ada pensi yang terus bilang ajar gitu, dimasukin gini. Itu. Gagal juga nih kita Gagal ngelobi kita untuk di film. layar lebar itu. Tadi ngelobi buat bikin comedy club gagal, film gagal. Belum ada. Lagi ngeband. Musik juga nih. Masuk, Bang, Musik masuk, juga Bang. Lagi nih. ngeband Gledek. Gledek. Kerja apa aja? Nah. Yang penting capek. Oh iya. Lu kok mau ngeband lagi tapi Bang itu Bang? Itu gue diajakin sama Bang Patra kan awalnya dan Proyekan Bang Patra itu. sebenarnya gue pernah ngobrol juga sama Bang Wancoy gitu. Cuman kayak ngeband lagi asik kali ya, tapi udah cuma obrolan-obrolan menguap gitu aja. Nah, pas Bang Patra ngechat gue kayak emang main kayak gimana Bang? Kayak pang-pangan aja. Gue mikir ya udahlah ini juga musik yang gue demen, mainnya juga gue lumayan ngerti, ya akhirnya gue yain lah. Gitu. Tapi iya masa beneran semenit sih Bang? Gledek. Iya, ya ada yang 50 detik kayaknya ada juga sih. Filosofi Gledek, Ren. Iya, cepet dar, berisik, cepet. Udah beda lagu abis itu. Udah beda lagu. Gledek bisa ntar dihitung salah satu band yang hemat budget. Hemat baca. Karena dengan budget segini dapat lagunya banyak judulnya. Iya, makanya Padahal- gue sempet nanya ke Bang Patra kan kayak, Bang ini kita dapat manggung nih 45 menit gitu. Lagu kita baru 6 dong waktu itu kan. Itu pun semenit-semenit Bang. Itu pun, oke. Ini gimana nih kita manggung di Kerapela kan? Gimana ngisi Bang? Bang Patra bilang gini, udah banyak yang ngelawaknya aja saya. Sama akhirnya lagu kita ulang, jadi habis 6 lagu, ngelawak-lawak dulu 6 lagu yang sama lagi kita main. Jadi Kayak jamu. iya, lu kayak nge-hire 2 kali kan. Keren. Gitu. Hemat budget. Gak kepikiran gue begitu. Tapi akhirnya kan nambah lagi kan, satu lagi apa ya? Akhirnya nambah ada album sekarang sih udah ada belasan lagu lah. Enggak, Kicu ya udah bilang tuh kemarin nih mau ngeluarin ini nih, ntar denger sama beli kaosnya. Apa ya? Album judulnya ya. Album ya? Album baru keluar di Spotify berapa hari lalu. Terus sama beli kaosnya. Oh bener, berapa hari lalu berarti gua terakhir dikasih tahu belum keluar tuh. Lagi rekaman mungkin pas Kicu ngomong sama lu kali. Iya mungkin. Sama gua kan nanya Kicuy. Tapi itu Gledek itu orang-orang gede semua tuh namanya Kang Kicuy. Emang nyari jadwalnya gampang. Susah ternyata. Iya, susah juga. Latihan gitu-gitu. Makanya wajar cuman semenit ya. Iya, jadi gue pas rekaman juga udah gue datang, Kicu udah punya gitar semua, gue tinggal ngiringin doang gitu, nggak yang bikin lagu dari nol bareng. Enaknya begitu. Enggak lu tulis kunci drumnya? Enggak, gue ya udah feeling aja dengerin gitar Kicu. Gue tanya, cuy gimana cara ininya? Ya udah gue mainin gitu. Oh sama ini juga lu bikin lagu? Sama Apos sama Sastra? Iya, belum rilis tapi itu. Apa belum keluar lagunya. Gue udah denger lagunya. Yang mana? Orang IPA disuruh ngisi suara ceweknya. Oh iya, itu ada lagu kedua nanti itu. Satu belum keluar udah ada lagu kedua. Ya kita kan bankingnya dulu, banking gitu, Bentar dulu, banking. Jauh ke depan, Bang. Bang udah melihat jauh ke depan. Gitu, 2 langkah di Kaget juga orang lu. lain. Itu lagu kedua, gue kira itu lagu pertama. Kedua, jadi begitu yang pertama keluar nanti yang pertama keluar yang kedua udah ready, pengennya begitu. Lagunya agak jaipong, bukan jaipong. Agak dangdut gitu, pop ya, dangdut benar. lah kalau yang itulah. Asal Gitu. juga tuh. Nama Sastra sama Apos tuh. Tapi yang mana mau difokusin dulu berarti? Kayaknya sih tergantung mana yang, ya pengennya dua-duanya jalan lah, misalnya emang lancar ya mudah-mudahan ya. Amin, amin. Tapi kalau ini kan lu ngeband, main alat. Iya. Kalau yang satu lagi nyanyi kan? Satu lagi gue nyanyi sama gue, kalau di sana gue nulis lagu juga bareng. Kalau yang di Gledek gue nggak pernah nulis lagu sebenarnya. Gue tinggal mainin doang yang Kicu udah bikin, yang liriknya udah disediain juga sama dia, mau Wancoy, Bang Patra. Apa? Aku pamit dulu ya. Mau kemana? Mau nyari konser fish terdekat. Enggak, ini aja lu. Sekalian kalau misalkan ada kan dandan tuh. Atau enggak ntar bareng gua mau nonton juga. Harus dandan juga. Iya, lu dandan pakai lipstik merah gitu. Bibir lu terlalu hitam. Terlalu hitam. Nah, terus di bawah mata kasih yang hitam-hitam gitu ya. Fish aja. Bisa ayo udah silakan. Itu ntar balik lagi ke sini begitu ya. Slipknot. Slipknot. Tapi Gledek pesta pora ntar main kan? Gledek pesta pora main, pesta pora. 40 menit. Kayaknya slotnya segitu 40-45 gitu lah setahu gue. Tapi dengan sekarang lagu kita udah ada belasan sih harusnya aman, segitu bisa diisi. Ditambah ngomong-ngomong dikit lah, palingan. Tapi itu rekaman masih pakai sewa semua alat-alatnya. Kalau Kicoy kan gue tahu tuh emang dia punya sendiri gitar segala macam. Lu drum? Iya, drum pakai drum studio aja, yang udah ada di studio itu gitu. Gue nggak ngerti dah sistem rekaman tuh gimana sih? Lu nyewa studio Nyawa band? studio, Naruh HP, naruh tape recorder gitu? enggak, tape recorder buat audio gitu. Tapi di speakernya gue beneran nggak tahu ini ya. Lu kayak ngerekam open mic kalau kayak begitu hitungannya. Kayak buat nge-review materi baru itu. Jadi yaudah lu datang, abis itu ya drum tuh udah di todong-todong mic semua.
Udah abis itu Kicuy udah bawa guide dari rumah ibaratnya. Itu disetel, udah gue ngikutin yang Kicuy mainin. Abis gue kelar, Bang Patra take bass, Kicuy take gitarnya lagi, baru nyanyi terakhir biasanya. Oh disambungin gitu. akhirnya tuh? Oh disambungin, jadi yang Kicuy bawa pertama tuh cuma contoh doang. Ntar ditiban lagi sama dia sama gitar yang aslinya. Gua kira ini, gua kan nonton film Freddie Mercury, Queen. Bohemian Rhapsody. Kan rekamannya gitu tuh pakai kaca putih, main di dalam. Terus di belakang tuh ada yang sat gitu. Oke, begitu persis. Gitu. Nah, tapi kalau Queen kan zaman dulu kan, kadang ada teknologinya yang belum nguber, jadi masih rada-rada harus diakalin gitu. Kalau dulu ada yang kayak drumnya jauh supaya gemanya apa gitu. Pokoknya teknis audio lah itu. Kalau sekarang ya kayak gitu, udah lu tinggal dateng main, udah. Edit suaranya kalau ini. Edit suaranya. Itu musik full dari Kicuy semua. Musik 90% Kicuy lah. Bang Patra juga bikin beberapa, tapi lebih banyak Kicuy. Lirik, nah karena Kicuy sama Wancoy kadang ya pas gue take drum mereka nulis liriknya di luar gitu. Jadi gue tahu liriknya pas gue ngeliat Wancoy lagi nge-take vokal. Soalnya kan Gledek termasuk musik yang didengerin komik-komik. Iya, oke. Dan komik-komik tuh sepakat, ini emang diksinya Kicuy banget Kicuy nih. banget, iya. Dari judul-judulnya makanya mikirnya tadinya kebanyakan Kicuy. Iya, emang dari judul-judul lagunya juga udah sangat Kicuy banget. Terutama mungkin kalau orang tahu Kicuy pasti langsung berasa sih ini Kicuy banget nih. Gitu. Untuk musik-musiknya. Untuk judul-judul lagunya tuh emang diksi-diksinya Kicuy banget. Lu nggak ada mau berpartisipasi untuk lagu di band metal Gledek ini? Gue paling ngasih input aja kayak, cuy mendingan refnya diulang aja, jangan terlalu banyak kata-kata baru atau apa, udah sebatas segitu-segitu doang. Tapi sisanya kayaknya dia lebih menguasai deh untuk, dia kan main hardcore juga sebelum ini kan. Enggak, tuh beneran lu mau nulis aja, lu pengen nulis lagunya, liriknya. Untuk Gledek someday sih mungkin pengen sih nyoba. Apa gitu kayak netizen sok tahu. Kayak dari hati itu iya akhirnya sih, keluarnya. Lagu patah hati tentang dihujat gitu belum ada sih. Belum ada yang bikin sih. Banyak hal yang akhirnya lu bagus menurut gua. Karena kan gua mengidolakan lu. Salah satunya juga konten. Mantap, Lu konten itu inspirasinya dari mana? Konten untuk yang sekarang ya, bukan yang Iya. kesel aja. Untuk yang sekarang kayak kata hati gitu. Oh, bukan kata hati apa? Ini yang mau lu ini yang pengen didengar gitu. Karena gua kan itu dia Fir, mungkin gua juga kalau dulu kan kesel aja kan gua ya udah ngatain aja langsung gitu. Misalkan gua sebel sama knalpot brong langsung gua katain karena. Tapi abis itu gua ngegali kayaknya cara ngeledek orang ada banyak deh, nggak hanya di maki-maki doang gitu. Muncul lip service in, oh mungkin kalau gue puji itu bisa jadi kayak ngeledek juga gitu. Karena payungnya kan pokoknya kesel aja nih orang kesel gitu yang gue pengen penonton gue nangkep gitu kan. Gue kira emang lu harus, kalau Adrian lu tau ya, Andri Senopati, di situ lu nyampe. Iya. Nah dia bilang dia tuh bikin deck banyak tuh. Ide-idenya apa aja, terus ini inspirasinya dari mana tadinya gitu. Terus dia udah ngerangkap kayak dalam satu hari ini kontennya segini, berapa jam gitu. Lu kagak nentuin kayak gitu? Atau perkesel aja, ada? Enggak sih, emang kayaknya bagus kayak gitu. Jadi dalam sehari tuh lu spare berapa waktunya untuk ngonten dan dia nyari inspirasi juga. Karena kan ya komik-komik juga banyak yang makin kreatif kan di TikTok dan effortnya tuh makin hal-hal yang kita nggak kepikiran gitu. Ibaratnya kayak gue waktu Apos pakai persona Firaun tuh gue udah kayak anjing ini gue nggak nyampe pakai baju ya anjing. Iya kan kayak ini brainstorming gimana caranya sampai lu bisa kayak Firaun aja. Nah tuh gue nggak kebayang tuh prosesnya gimana gitu kan. Lu jaktim Firaun gitu. Nah jadi gue mikir kayaknya emang nggak ada batasnya nih TikTok ini bisa kemana aja gitu, ya kan? Nggak tahu tapi ada yang ini apa sih konten aneh banget, dokter ngomong jorok tuh nggak? Dokter ngomong jorok gimana tuh? Ya misalkan ini lu tidur masih ngorok, goblok, usus lu capek, anjing, gitu-gitu ada dokter lu tuh nggak? Pernah ngeliat ya? Emang aneh-aneh. Kata gua, ini kayaknya kata hati dokter. emang bisa apaan aja sih Fir di TikTok tuh kayaknya lu nggak perlu jadi diri sendiri juga bisa FYP gitu ibaratnya. Terus ini juga yang idealis itu tuh. Yang apa namanya? Berpikir secara logika, yang ngasih challenge gitu kan. Kata gue ini orang terinspirasi dari mana-mana dah kata gue. Iya, kok bisa nyampe ke situ gitu dari mikir ya. Iya emang aneh-aneh. Itu makanya harus mikir mulu memang di TikTok tuh.
Dan sekarang lu lagi belum ada yang baru lagi untuk konten, apa udah ada kepikiran tapi belum lu upload aja? Gue baru ya masih jurus-jurus yang sama, lip service lah, ya segmen-segmen yang gue udah ada, overthinking apa-apa, cuman premis-premisnya aja mesti gue cari. Karena gue ngeliat yang kayak Adrian itu yang kayak di situ lu nyampe, itu tuh beneran kayak berasanya ya gabungan lu sama Sasra tuh. Sotoy-sotoynya gitu-gitu ya, iya. Nah lu ngeliat orang-orang yang kayak gitu kayak ini kayaknya berasanya mirip-mirip gua tuh, kesel nggak sih lu? Kayaknya masih beda sih mainannya menurut gue. Jadi gue nggak ngerasa kayak itu mirip juga gitu kan. Dia kan ngomongin ya ilmu mahal pokoknya kan. Intinya dia nemuin diksinya sendiri. Kalau mainannya mirip ya sebenarnya kalau lu ngebahasnya culture ya akan di situ-situ aja, fashion ya kan, olahraga gitu-gitu. Iya tapi akhirnya kan kayaknya ini pernah dibahas ini dah. Kayak ngopi-ngopi, kafe-kafe, kayaknya Ojak pernah nih gitu. Akhirnya berasa yang disamain ke lu gitu karena lu Jaksel duluan. Ya. Tapi kan sebenarnya dengan gue mungkin gak bahas itu lagi juga kultur ngopinya udah beda sekarang, jadi ya punyanya Andri akan lebih valid dengan zaman sekarang kan. Kalau materi-materi lama TikTok gue sama Sastra digoreng sekarang juga belum tentu sekena dulu gitu ibaratnya, ya kan? Nah, lu pertama kali ketemu Jaksel itu dari mana? Mikir kayaknya bawa daerah dah. Jaksel kan sebenarnya gue dulu dihujat juga karena gue bahas mental health pertamanya. Oh, pertamanya dari mental health dulu. Nah, abis itu mental health gue diomelin netizen. Nah, pas gue diomelin tuh kata-katanya pakai bahasa-bahasa Jaksel itu. Makanya gue goreng jadi belajar bahasa Jaksel gitu awalnya. Akhirnya ikut Jaksel. Lu duluan Jaksel apa Apos duluan Jaktim? Kayaknya Apos duluan, tapi pas akhirnya menggabungkan itu juga idenya Apos juga gitu. Nah, tapi mungkin bedanya kan sebenarnya kan gua kan sebenarnya itu kan nyindir kan. Kalau Apos kayaknya gua nggak tahu deh itu dia sih, kayaknya dia campur-campur nyindir atau sekaligus dia bangga juga menjadi anak Jaktim kayaknya kan. Nah, kalau di TikTok tuh lama-lama lu bakal dikira beneran gitu ya kan. Kayak gue bikin konten Jaksel, lama-lama orang beneran nyamperin gua buat minta tips main kripto gitu. Gue bilang kayak nggak tahu gua dong. Nggak tahu, itu cuma diksi-diksi TikTok aja kata gue gitu. Itu tuh, ya itu loh mungkin bahayanya TikTok kayak teman kita Alip kan dia bikin konten-konten nyimeng tuh ya kan. Ya dia nggak nyimeng tentunya. Tapi orang beneran nge-DM kayak, "Bang, ads kali paket segini," gitu-gitu. Gue bilang kagak, itu cuma konten doang. Sampai gitu. dia disamperin polisi kan. Iya, gitu-gitu. Apos juga yang MLM itu kan konten dia juga orang mau daftar beneran gitu. Banyak yang nyeri. Kok bisa dia daftar beneran? Iya, makanya Gue aneh kan. percaya dia turun salju itu saljunya beneran bukan efek. Aneh kan. Beneran kayak gitu. Itu kalau di TikTok tuh. Tapi nggak tahu ya, lu, Bang Apos, Bang Sastra beriringannya tuh bareng gitu. Iya. Kalau lagi ada mainan baru, lu bertiga berasa baru semua tuh. Iya. Beneran serangkai banget bertiga sampai ulang tahun Jakarta serangkai. Iya. Lucu banget nih gue nonton di Jambore. Yang Bang David ya yang ngomel-ngomel ya. Bang David tuh pecah banget itu di hari itu. Apa? Ulang tahun Jakarta, anak-anak Betawi nggak ada yang diundang. Yang diundang Oza Rangkuti, Sastra Silalai sama Apos Sutagaul. Itu marga-marga Betawi emang. Tadinya kita juga udah takut tuh pas Jambore, Fir, kayak mau bahas Betawi, tapi kayak aduh orang masih inget gak ya sama isunya kan udah agak lama kan. Makanya pas Bang David bahas gue kayak masih bisa nih. Besok nih kita mainin nih sore nih. Tapi lu beneran gak tahu tuh kalau diundang ulang tahun Jakarta bakal mungkin tersinggung senior Betawi. Sebenarnya gini, itu kan undangannya tuh kita itu podcast harusnya. Jadi Nomaden diundang untuk podcast live. Dan di situ ada acara lenong juga. Jadi ada lenong, abis itu kita podcast kan. Nah tapi di flyersnya kayak ini tulisan lenong, bawahnya muka kita bertiga. Seakan-akan kayak kita main lenong gitu. Gue bilang ya kagak gitu sebenarnya. Oh di situ juga nggak ngelenong? Di situ nggak ngelenong, podcast biasa ngobrol-ngobrol, riffing-riffing penonton aja gitu. Awal yang pertama kali ngelempar ke sosmed, kok bisa ngomelin kenapa yang diundangnya itu tuh siapa sih? Bang Apip dulu atau Bang Apip dulu ya? Bang Apip kayaknya. Bang Apip. Lu ngeliat itu? Rame tuh, rame. Apakah lu harus minta maaf? Kayaknya gitu. Gue tahu dia bercanda karena gue nge-reply, abis itu dia nge-reply-nya bercanda juga. Jadi oh ya udah nih nggak marah beneran lah, seenggaknya gitu. Pas ketemu di Jambore juga aman-aman aja. Minta maaf langsung nge-DM? Kayaknya gue nggak minta maaf, tapi ya udah langsung bercanda aja gitu. Maksudnya karena kan minta maaf lah. Ini sih. Nah, ini udah dandan nih.
Nah, udah sesuai requestanmu. Kayak pesulap ulang tahun. Iya ya. Kayak ini ya. Kayak pesulap zaman dulu Iya. gitu. Kayak bintang iklan ini sabun daya. Mr. Bombastis Iya, tuh. perasaan gua kata gua kan cuma lipstick sama bawah mata. Iya. Ini lu make up. Ini dikasih bedak-bedak. Enggak ada bedaknya sumpah. Kayak make up dah. Enggak. Lu gimana kata lu udah jaksel Gimana? banget lu? Udah jaksel banget, Dapat Bang. cewek. Lu bisa casting film Pretty Boys 2 sih. Pretty Boys 2 kan udah tayang. Belum ada. Daya, mirip kayak Daya. 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 Mr. Bombastis. Heeh. Request nama ceweknya? Karena udah pas kan. Udah pas nih nama ceweknya. Gimana, Bang? Nama ceweknya? Enggak, lu nanya nama cewek yang suka sama ini di Jackson. Nama cewek yang suka sama saya siapa kira-kira, Bang? Oh, nama cewek yang kira-kira akan cocok sama Saya ini. Oke. Cimoy kayaknya. Oke. Cimoy. Cimoy. Itu lebih kagak Jackson. Cimoy itu kayak Iya tahu lu, bukan kayak orang Kejak. Kejak tim kayak jajanan. Iya. Kita ke warnet dulu dah. Kami ini nyari fish dulu dah di warnet. Saya belum belanja ada barang Lu dulu. kayak komen ngopi-ngopi enggak apa-apa, kasih pantun dulu dah. Kasih pantun dulu. Kasih pantun, Bang ya. Dia boleh nge-request 4 kata dari lu. Jadiin pantun. 4 kata yang pertama. Pertama adalah fish. Fish. Yang kedua, Barak. Fish barak. Ketiga. Ya kan? Ketiga cinta. Fish barak cinta. MC. Nah, Kasih. Fish barak cinta MC. Jadi pantun. MC Fish barak cinta Surti. Ayo Bang kita party, Bang. Yang penting 5. Ayo Bang, ikut nggak? Party, senopati. ayolah.